Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kader kesehatan yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran risiko penyakit tidak menular, tinggi badan, berat badan, pengukuran kolesterol, gula darah. Nah, pada kesempatan ini saya Ibu Melia akan menjelaskan tentang cara pengukuran risiko PPOK. Tahu nggak PPOK itu apa? Tidak tahu. Nah, PPOK itu adalah penyakit paru-paru obstruktif kronis yang ditandai dengan adanya keterbatasan aliran udara karena jadi seperti ada bendungan saluran napas yang sifatnya tuh kronik, menahun gitu, diakibatkan karena adanya debu atau gas-gas yang berbahaya masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini deteksinya pakai kuesioner PUMA. Nanti kita belajar ya bagaimana cara wawancaranya. Nah, sekarang kita mulai ya gimana latihannya ya wawancara untuk kuesioner PUMA. Jadi yang pertama itu kan pas ketemu biasa misalnya kenalan dulu misalnya atau berkenan biasa nanya nama. Sekarang pasti ketahuan kan laki-laki atau perempuan, tanyakan usianya ya. Di sini kalau misalnya usianya 40 sampai 49 tulisnya 0 ya. Terus kalau kalau dia usianya 50 sampai 59. Nah, kalau udah lansia di atas 60 tahun tulis skornya 2. Nomor 3 ini mengukur berapa banyak konsumsi rokoknya. Jadi misalnya gini nih, udah lama merokok nih 40 tahun dikali jumlah merokok per hari. Misalnya satu hari kan 10. Nah, berarti 40 dikali 10 kan 400 Ya. Nah, rumusnya itu 400 itu dibagi 20 untuk mengukur pack per year-nya, jadi bungkus per tahunnya gitu. Nah, jadi tadi 400 dibagi 20 sama dengan kan 20 ya. Nah, kalau dia pack per year-nya itu 20, berarti dia itu skornya adalah 1 ya. Karena 1 adalah 20 sampai 30 pack per year. Nah, kalau misalnya usut satu hari 2 bungkus, berarti kan istilahnya 2 bungkus itu misalnya 30 batang ya. Berarti 30 dikali 40 120 dibagi 20. Nah, 60 pack per year. Wah, itu berarti skornya 2 nih karena udah lebih dari 30 pack. Itu nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Apakah Bapak merasa sesak napas kalau jalan datar? Nah, kalau misalnya tidak berarti 0, kalau 1 iya. Terus ini, apakah Bapak mempunyai dahak yang berasal dari paru-paru yang sulit untuk dikeluarkan? Nah, jadi kalau misalnya dahaknya itu jadi mengeluarkan dahak padahal tidak kalau flu kan emang biasa. Kalau flu mah kan emang biasa berdahak ya. Tapi ini mah nggak berdahak juga. Nggak lagi flu juga tetap berdahak gitu kan. Nah, itu kalau tidak berdahak pada saat tidak flu mah berarti kan 0. Tapi kalau misalnya berdahak padahal tidak lagi flu berarti nilainya 1 gitu. Nah, terus sekarang nomor 6-nya, apakah Anda biasanya batuk saat Anda sedang tidak menderita flu? Nah, lagi nggak flu nih tapi batuk gitu. Nah, kalau misalnya iya, kalau lagi flu mah pastilah batuk ya. Nah, kalau ini mah nggak flu gitu tapi batuk. Nah, kalau batuk berarti nilainya iya 1. Tapi kalau enggak jawabannya tidak. Nah, sekarang nomor 7. Apakah pernah menggunakan flowmeter atau spirometri? Flowmeter itu Bu, alat yang ditiup tuh. Jadi kalau misalnya ada alat nih diukur ditiup gitu tuh namanya spirometri. Nah, ditanyakan apakah pernah memeriksakan spirometri? Nah, kalau jawabannya iya berarti 1, kalau tidak jawabannya 0. Nah, gitu. Nanti kita latihan ya. Nah, coba nanti kita ambil nih nanti temennya, kita panggil terus kita coba untuk wawancara ya. Udah ya, kita mulai ya, kita coba ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Saya mau berlatih untuk wawancara menggunakan kuesioner prima. Nah, ceritanya nih, Ibu jadi salah satu sasaran kita yang berkunjung ke pos bindu kita. Ibu jadi kayak kakek lansia gitu. Oh iya, siap. Nah, usianya berapa ya, Kek? Saya 60 tahun. Bu, tulis 1 ya skornya. Apakah kakek pernah merokok? Merokok? Iya, merokok. Baik, sudah berapa lama merokoknya? Saya mah dari SD. Wah. Dari umur 10 tahun. Baik. Sehari kakek bisa merokok berapa batang? Kadang sebungkus, kadang 10 batang. Ya sebungkus lah rata-rata. Tulis, Bu. Umurnya 60 tahun, merokok dari umur 10 tahun. Seharinya 10 batang. Nah, berarti 50 dikali 10 batang. Hasilnya kan 500 dibagi 20. 25. Nah, Itu skornya. berarti skornya 1 karena di antara 20 sampai 30 pack per years per tahun. Apakah kakek pernah merasa napas pendek ketika berjalan di jalan yang datar? Kadang-kadang sih. Oh, baik. Ibu tulis skornya 1. Apakah kakek mempunyai dahak yang berasal dari paru atau kesulitan mengeluarkan dahak saat sedang tidak menderita flu? Iya, kadang-kadang. Oh, baik. Berarti skornya 1, Bu. Tulis. Apakah ibu biasanya batuk saat sedang tidak flu? Iya. Oh, 1 lagi, Bu, skornya. Apakah ibu pernah menggunakan alat spirometri di puskesmas ataupun rumah sakit? Spirometri itu apa? Spirometri itu alat yang ditiup. Biasanya kita disuruh buat niup alat itu sekencang-kencangnya. Oh, belum pernah. Baik, skornya 0 berarti. Nah, tadi kan udah mencoba ya cara biasanya penggunaan Puma. Jadi kalau tadi dari hasil scoringnya tadi, si Bapak tadi skornya adalah 7. Nah, artinya kalau lebih dari 7, artinya Bapak ini beresiko tinggi terkena PPOK. Nah, ini harus dirujuk nih. Jadi nanti kalau menemukan nilai skornya lebih dari 7 seperti ini, berarti Bapak ini harus dirujuk ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait paru-paru obstruktif kronis atau terkait dengan penyakit paru-paru kronisnya dia ya. Demikian ibu-ibu, sudah bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Nanti kita sambil berjalan latihan di pos bindu masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.